Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita hari ini menutup kaji Ahsan salatika wa yasusil Allah alaika al-umur. Perbaikan atau memperbaiki sholat kita, istiqomah kita terus seriusi, maka Allah akan mempermudah segala urusan kita. Bab 3 ya, ada 2 part tapi nggak panjang-panjang, mudah-mudahan Allah meridhoi. Dan kaji ini bukan menutup kaji kita nggak sholat ya, tapi sangat penting kita bahas perkara sholat, karena sholat itu sendiri kan hakikat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya janabil ilmani wahadana ila azimi syariati wa asyhadu anna bitabi'i abdallah rasulil. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarikalah fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabi hasimi Muhammadi wa ala alihi wa salim taslima. Diulang. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa salim taslima. Allahumma sholli ala nabi hasimi Muhammadi wa ala alihi wa salim taslima. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan iman, memberi petunjuk pada kita menuju keagungan syariatnya, memberikan kebahagiaan kepada kita dengan mengikuti Rasulnya yang paling mulia. Kita bersaksi bahwa tidak ada Rabb selain Allah, semata tanpa sekutu baginya, baik dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, nama dan sifatnya. Dan kita juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, berikanlah rahmat serta salam kepada seorang nabi keturunan bangsawan Hashim, yaitu Muhammad beserta keluarganya, semoga tetap selamat dan sejahtera. Syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawatumi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta masudi waridloka matlubi atini ma'afataka wa ma'rifataka. Toharo 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi isbat. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
ila hadini solihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, inna kala kulli syai'in qadir taqdi hajatina pasangiat wa khususon abaruhi Nur Muhammadin khususon Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatul radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususon arwahi muslimin mu'minin wa musinin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina lal Islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tum a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu janbi fakfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya syafi'al amrodi, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fi jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fasakatil maut wa najatan minan nari wal afwan dal hisab. Rabbi sori sadri wa yasiri amri wa hlul udatan min lisani ya qauli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Langsung ke tajuk risalah. Amma ba'du. Kita pahami perkara sholat lagi di bab terakhir ini. Kalau kita sandarkan ke pikiran itu filosofi sholat tertuang dalam Quran surat Al-An'am ayat 162. Secara pikiran kalau dipikirkan, sholat itu sandaran istidlal dalilnya ada di Quran surat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sholat kan sering baca itu ya. Nah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya ya lillahi rabbil wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Rabb semesta alam. Itu bisa dipikir. Ternyata kita sholat, ya sudah sholat ibadah, bekerja tuh ibadah, ikhtiar cari duit ibadah. Kalau kita sudah sholat, maka semua kegiatan menjadi ibadah. Barcode-nya itu, ya kuncinya apa? Supaya semua kegiatan kita dinilai ibadah, barcode-nya kalau ibarat nomor PIN, tiap kita ngambil uang harus tahu nomornya kan. Kalau nggak ada nomornya dimasukin aja, salah nomor keluar uangnya. Enggak, barcode kita sebagai muslim sama ya, 2 4 4 3 4 2 4 4 3 4 itu nomor pinnya. Itu nggak boleh putus nomor pinnya, barcode itu. Kalau itu putus maka kerja kita nggak dinilai ibadah, perbuatan kita tidak dinilai ibadah. Ya, paham ya? Itu berarti filosofi sholat itu di Al-An'am ayat 162 sering kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan itu. Kata Allah, kalau sholat katakan itu. Tapi orang lain menyebutnya sunat. Di 162 itu Al-An'am, perintah Allah
ngomong, hai ngomong mulut kamu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi robbil alamin. Sunat yang sangat diharuskan, dianjurkan, muakkad dikatakan, bukan sunat tidak dikatakan. Sampai? Tolong beresin sholatnya. Sandaran dalilnya ada nggak? Nggak percaya sandarannya? Kita sandarkan dulu, dibaca ya kawan. Quran surat Al-An'am ayat 162. Itu filosofi sholat. Kalau kita pikirkan mesti apa yang diperintahkan. Dibaca ya. Kita dalami itu. Udah mulai naik kan terus pemahaman sholat kita ya. Karena tarekat kita prakteknya adalah sholat. Tahu? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Sampai disuruhnya apa kalau kita sholat? Ngomong. Ngomongnya apa? Bukan langsung dibaca lagi fullnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin. Filosofinya gitu. Disuruhnya begitu. Jadi bisa dipikirkan sholat itu ternyata harus baca yang tadi itu. Baca itu terdengar, terucapkan oleh telinga kita. Jadi menyadari benar. Ya, kita beresin sholat kita. Tanpa beres, percuma kita mendalamin tarekat karena hakikat bertarekat itu amalannya ada di sholat kan. Ya. Karena itu ayat tadi itu menjadi landasan kita paling utama memahami secara mendalam tentang sholat. Karena sholat merupakan tiang agama yang memiliki kedalaman filosofi, itu bahasanya. Ya, pandangan mendalam mengenai filosofi sholat ini akan membuat kita tercerahkan, memberikan pencerahan bagi kita sebagai umat Rasulullah SAW. Menekankan pentingnya membaca doa iftitah. Doa tadi doa iftitah. Nah, pertanyaannya, sunat atau wajib kalau sudah paham? Udah paham ya? Kalau sudah paham berubah tuh. Sepakat? Nggak boleh ditinggal. Antum besok nggak boleh ditinggal nih. Nah. Walaupun sifatnya tidak wajib bagi orang yang belum memikirkannya, maka sunat. Ada ya. Ah, ini susah juga nih kalau kita larikan ke fikih-fikih yang berubah. Ya. Ah, contoh seperti kita yang semua ada di sini kan sudah bertaklim nih, berarti sudah memakai pikiran. Yang tadi berubah tuh nggak sunat lagi, sunatnya naik wafat. Ya. Kita meminta mengaji di siko, biarpun iftitah hukumnya tidak wajib, tapi sebaiknya karena kita sudah memahami secara mendalam iftitah tadi di waktu sholat
wajib dibaca. Berubah kata-kata. Paham ya? Apakah mungkin dari kabiro atau boleh disingkat aja? Apa yang dari kabiro apa disingkat aja yang tadi? Kalau bisa jangan diviralkan dulu. Dari kabiro, alhamdulillah. Yang dari awal dong. Yang dari kabiro gitu. Hah? Kabiro, alhamdulillah. Bacanya lafaznya yang dari awal atau yang tadi aja? Enggak, dibaca tuh perintah, enggak dibaca. Kecuali kalau awak imam. Kalau imam penuh surenya, adabnya itu. Kalau makmum, kalau seorang langsung saja inna sholati, paham ya? Misalnya apa imam? Enggak, bacaannya. Kalau imam. Kul inna sholati, kulnya itu harus makrotnya jelas. Nah, kalau dilakukan bingung orang tuh. Karena jarang dilakukan kan. Nah, itu kelompok-kelompok tertentu lakukanlah kalau sudah paham. Ya. Kan nggak dibaca kalau kita sholat Al-Fatihah. Iya tak? Nah, itu didesiskan sebetulnya. Ya. Nanti orang jelaskan lebih dalam lagi ya. Filosofi ini yang Anda sampaikan tadi, kunci bagi seorang muslim untuk menjadi ahli surga. Bukan masuk surga, ahli surga. Jadi sholat itu tidak hanya sekedar ritual ya. Tolong dipahami dulu, melainkan bentuk kepasrahan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Jadi disinilah pentingnya menjaga kekhusyuan. Walaupun khusyuk itu sifatnya sangat-sangat sulit dan memang sulit. Dalam perkara sholat, supaya apa? Agar terhindar dari godaan-godaan setan, maka semua atribut kita itu disadari bahwa kita sedang sholat. Telinga kita, mata kita, ya. Jangan sampai yang ada di badan kita ini mengganggu untuk sholat. Batu cincin aja bisa mengganggu loh. Ya, hati-hati. Kacamata aja bisa mengganggu loh. Ya, betul kan? Kecuali suatu alat yang akan menjadikan semua bekerja atribut itu dibolehkan. Antum punya HP. Antum nggak hafal bacaan sholat, terutama sholat yang disunahkan membaca, nggak apa-apa dipegang, nggak apa-apa. Ambil HP itu ayat apa yang mau dibaca, karena menurut waktu dan menurut ilmu si imam itu ada ayat-ayat yang cocok untuk dibaca kepada makmum. Sampai nggak? Ada tarbiyah kan, ada pendidikan gitu. Kan nggak semuanya orang hafal, ya. Fleksibel ajaran Islam itu, tapi tolong diseriusi, jangan sampai melanggar tata aturan yang paling pokok. Kuncinya gini filosofinya ya, di samping kita menggunakan lafaz menyadari bahwa kita sholat sudah itu paling yang mesti ditanamkan. Jangan sampai atribut kita, pikiran kita, telinga kita, apa aja termasuk tangan kita, itu menjadi penghalang dari kita menjadi khusyuk, serius. Itu yang paling penting. Karena kalau kita tidak mendekati khusyuk, godaan setan dari bawah itu kuat. Ya. Terutama yang paling pokok setan yang bercokol pada badan kita. Ya. Ketakutan akan su'ul khotimah seringkali hanya menjadi alat setan untuk menakuti manusia. Kita udah beriman. Geser dulu ke sini supaya lebih dalam. Semuanya udah beriman. Sholatnya rajin. Ya. Orang soleh aja kata mubalik, matinya bisa juga mati kafir. Takut dengan mati terakhir kan. Jahat aja kan, kalau Allah berkehendak matinya baik ya baik gitu.
itu setan masuk. Jadi ketakutan tadi harus diilmui. Ini termasuk di sholat tadi. Pentingnya menjaga khusyuk bisa menghilangkan takutnya su'ul khotimah. Seringkali hanya menjadi alat setan su'ul khotimah itu menakut-nakuti manusia, karena kekuatan setan adalah membisikkan ketakutan. Kita nggak perlu khawatir su'ul khotimah loh. Su'ul khotimah ini kerjaan setan. Banyak ulama ngomong gitu, terutama ulama-ulama sufi ya. Su'ul khotimah itu, pemahaman itu kerjaan setan. Jadi sholat itu nggak boleh terisi waswis sufi sudurinas. Sekali lagi, waktu kita sholat nggak boleh kita cemas dengan waswis sufi sudurinas. Catat tuh. Dalam hal ini, sholat menjadi tameng yang melindungi seorang muslim dari tipu daya setan. Udah jelas kita duduk itu, nggak boleh mikirin tadi. Keberhasilan kita, seorang muslim di akhirat sangat bergantung pada niat dan keikhlasan dalam ibadahnya kan? Iya kan? Karena sholat mengajarkan keteraturan dalam hidup. Hidup tanpa teratur nggak bakal berhasil. Sekali lagi, hidup nggak teratur nggak bakal berhasil kita baik dunia wal akhirat. Sangat bergantung pada niat keikhlasan ibadahnya. Itu pentingnya kita berlatih terus-menerus supaya kehidupan kita berhasil. Karenanya sholat mengajarkan keteraturan dalam hidup. Mulai dari takbiratul ihram hingga sampai salam. Anu percepat sedikit, tolong disimak. Cara membaca Allahu Akbar, salah tuh. Ihtizam, nggak boleh panjang. Salah makna. Hati-hati jadi imam. Salah baca. A-nya harus pendek. Sering kita kan tidak menyadari Allah. A-nya panjang. Allahu Akbar. Salah arti itu. Sampai Allahu Akbar. Hati-hati untuk yang menjadi imam. Allahu Akbar. Percepat. Supaya jangan salah arti, karena ini difilsafatkan, dipikirkan gimana supaya benar kata-katanya. Enggak. Dari takbiratul ihram aja kita harus menyadari ucapan kata-katanya sampai salam. Tahu mana yang wajib, letaknya tahu mana yang sunat. Salah di yang sunat mungkin nggak masalah benar. Tapi salah di yang wajib menjadi masalah dalam sholat kita. Setiap gerakan, bacaan mengandung nilai penghambaan kan? Hamba kita, ubudiyah kita hanya kepada Allah. Filosofi ini menjadikan sholat lebih dari sekedar kewajiban nanti. Karenanya memahami filosofi sholat akan mampu menghilangkan wasfisu katrat keraguan kita di dalam akal qalbu. Dengan menjadikan sholat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, kita sebagai seorang muslim bisa merasakan kedamaian batin yang luar biasa. Karena sholat bukanlah sekedar kewajiban formal, bukan sekedar gugur kewajiban formal saja. Ia adalah sarana komunikasi langsung dengan Allah. Prinsip dalilnya, Allah maha dekat. Waktu kita di atas syajadah. Jadi Allah itu dekat
dekat sekali kondisinya dalam waktu yang ditentukan, berada di tempat sajadah, ya, maka kita sudah sangat dekat sekali karena Allah Maha dekat. Karena itu lewat sholat kita pas berada kedekatannya, kita berbicara langsung dengannya. Itu konsep analoginya. Jadi pentingnya memulai sholat dengan niat yang tulus, udah bahas. Disinilah kuncinya. Segala sesuatu berawal dari niat, betul. Sholat yang diterima adalah sholat yang dilakukan dengan ikhlas. Kaitan niat ada kaitan dengan keikhlasan kita niat. Niat dan ikhlas letaknya pada kalbu, tidak pada lafaz. Pas kita sudah diatur dengan tubuh, tegak, ruku, maka ada lafaz. Dalam prakteknya, penting memahami makna setiap bacaan dalam sholat. Karena bacaan itu mengandung kekhusyuan. Kekhusyuan bukan diartikan dalam maqamat awal sebagai fokus. Kekhusyuan itu diartikan Allah itu bisa langsung mendekat karena kita dekat. Maka kita bisa komunikasi. Hal ini akan membantu kita sebagai muslim untuk lebih khusyuk dan sadar akan hakikat ibadah yang dilakukannya. Sholat juga menjadi pengingat bahwa hidup dan mati manusia sepenuhnya berada dalam kehendak Allah. Nggak perlu dikhawatirkan. Allah Maha Adil. Filosofi pola berpikir ini akan menanamkan rasa tawakal di dalam kalbu kita, di hati kita sebagai seorang muslim. Karenanya sholat tidak hanya membawa manfaat spiritual, tapi juga membentuk karakter seorang muslim. Di antaranya kesabaran, disiplin, ketenangan adalah nilai-nilai yang terpupuk melalui sholat tadi, itu hasilnya. Jadi sebagai salah satu rukun Islam, sholat memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga keimanan seorang muslim. Sangat strategis. Maka disebutnya tiang, pokok pangkal. Jadi sholat yang benar akan menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Keberhasilan di dunia dan akhirat dapat diraih dengan menempatkan sholat sebagai prioritas utama dalam hidup. Prioritas utama. Niat kita bukan bekerja nyari duit. Niat kita, ya Allah, niat saya panjangkan umur saya untuk menemukan nanti sholat asar. Kalau kita duduk di zuhur, kalau kita duduk di asar, ya Allah, temukan saya nanti bisa sholat di maghrib. Ya, sampai ya, itu prioritasnya. Waduh, mungkin berat nih, pelan-pelan dong membahas ya perkara sholat. Supaya hijab-hijab penutup kita dalam sholat ini terbuka. Insya Allah menjadi pintu kebaikan. Jadi bukan sekedar hanya kewajiban bagi umat muslim saja, tapi kebutuhan yang akan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, mengadu dengan kesadaran penuh. Karena itu di sholat seorang muslim akan menemukan kedamaian batin yang sangat mendalam. Ya, kenapa? Karena sholat yang dilakukan dengan penuh kekhusyuan akan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kemudian aksesnya setelah hubungan kita dengan Allah baik, aksesnya apa? Sesama manusia. Kemudian baru ke alam sekitarnya. Dalam setiap rakaat sholat tersimpan pesan universal untuk selalu berbuat baik, menjauh keburukan, mengingat bahwa kehidupan hanyalah perjalanan sementara menuju Allah. Anu mengingatkan kembali, sholat adalah tiang agama. Man aqoma sholata faqad aqomadin. Ya kan? Bahasa umumnya. Barang siapa yang menegakkan sholat, ia telah menegakkan agama. Maka diseriusi, dimakrifati, diilmui. Dengan filosofi yang mendalam, insya Allah kesadaran kita sebagai umat muslim, insya Allah akan menjadikan sholat bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan. Bukan kewajiban tapi sudah kebutuhan. Ibarat perut, kalau nggak makan nggak bisa kita hidup.
Sepakat? Karena itu, sholat yang dilakukan dengan penuh kesadaran memberikan manfaat yang sangat luar biasa, baik dunia wal akhirat. Ingin mendalaminya lagi, coba baca kitab Kunudus Sya'adah. Sangat tinggi itu tuh. Kunudus Sya'adah disebutkan bahwa pahala di kitab itu orang yang melakukan sholat seperti halnya orang naik haji dan umroh. Di Kunudus Sya'adah, ya. Kita sholatnya benar sampai titik khusyuk, sampai maknanya benar, ya. Tahu hukum sholat itu waktunya tepat, ya. Maka kita disamakan sholat kita dengan berada di kedekatan ampalos. Disebut tidak haji dan umroh. Karena di dalam bacaan sholat terdapat makna yang sangat penting dan istimewa. Jadi kita niatkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Pahalanya sama dengan haji dan umroh. Tuh titiknya. Di tahiyat, pahala kita itu di tahiyat sudah sampai di Mekah. Apalah arti materi berat. Apalah arti waktu. Kelebihan para wali adalah sampai ke titik situ dia menafikan wadak materinya, maka dia sampai nggak ada batasan, bahkan bisa sampai ke langit sekian katanya. Ya. Itu disebut ida imunnya, bukan ida imunnya ya, kedudukan dia sudah tidak dalam materi lagi. Kelebihan para wali adalah negosiasi dengan Allah sebagaimana Rasulullah SAW. Agar sesuatu ibadah bisa lebih mudah. Beratnya kita ibadah karena kita semuanya sholat itu menjadi beban, maka jadi berat. Memikirkan takut dengan su'ul khotimah saja itu nggak boleh untuk orang sufi. Apalagi diniatkan supaya kita mati baik, bukan begitu. Sehingga Nabi Muhammad SAW mati-matian memohon kepada Allah agar umatnya diberikan syafaat. Begitu beratnya. Berkat syafaat Rasulullah, yang penting dia Islam akan masuk surga, yang penting bukan kafir, kata Rasulullah gitu. Antum salah sholat, saya bantu. Yang penting tidak kafir, maka syafaat masuk. Ya, beruntung kita. Namun hal ini jangan dijadikan dalil loh. Ya. Untuk kita melakukan maksiat hanya fasilitas saja ya. Ya. Dengan demikian harus yakin bahwa sholat merupakan sarana untuk berkomunikasi. Ya. Udah naik tuh. Sholat ternyata sarana kita komunikasi dengan Allah. Ya. Oleh karena itu harus yakin dengan fadilah sholat yang sangat besar. Siapapun orangnya yang sering sholat dan dimanapun sholatnya, pahalanya seperti haji dan umroh itu berada pada kitab yang lebih tinggi, Kunudus Sya'adah. Dalam kitab Hikam beda lagi. Perhatikan dalam kitab Hikam Asy-Syukandari, jika seseorang dapat melaksanakan sholat, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkannya untuk berbuat baik. Itu Hikam. Kalau kamu sholat, Allah itu mengatur antum supaya berbuat baik, nggak bisa berbuat jelek. Hikam tuh. Setelah melaksanakan sholat, kita seringkali merasa ragu tentang apakah ibadah kita diterima atau tidak. Jadi sholat itu menghilangkan pesimis. Ya. Seringkali menghantui pikiran katrat itu. Kita dapat mengatasi perasaan tersebut dengan mengadopsi sudut pandang yang dimiliki oleh para sufi. Baca Hikam. Kalau katrat kita tinggi, baca Hikam. Ya. Kalau ingin derajat tinggi dalam sholat, bacanya apa? Kunudus Sya'adah. Tuh, perbedaannya kalau ditanya kesimpulannya gimana? Kitab Kunudus Sya'adah untuk makomat, nilai sholat kepada derajat yang lebih tinggi. Kalau Hikam untuk apa? Menunjukkan apa? Perubahan tabiat. Oke. Ini terlalu cepat nggak dong menyampaikannya? Ya.
Setelah melaksanakan sholat, kita seringkali merasa ragu kan, menghilangkan ragu, baca hikam. Pelajari ilmu hikmah. Ya, insya Allah kita bisa mengatasi perasaan tersebut. Karena perasaan itu tempat bercokol duduknya singgasananya syaitan. Syaitan mana? Syaitan yang ditempatkan pada mikrokosmos tubuh manusia yang disebut orin. Ya. Supaya bisa teradopsi sudut pandang yang baik dalam kehidupan. Nggak bisa dipungkiri, rasa khawatir, berburuk sangka selalu ada, seperti yang kita rasakan. Ya, sering muncul dalam diri kita. Terkadang kita merasa perlu untuk bertanya-tanya, ya, bekerja pada pikiran, apakah sholat kita diterima oleh Allah? Karenanya untuk menumbuhkan rasa syukur kepada Allah saat melakukan takbiratul ihram, hal penting, sangat penting, ini menunjukkan bahwa Allah telah membuka hati kita untuk menjalankan ibadah sholat. Kalau antum sholat, ya, kalau antum sholat, untuk ajarin lagi, Allahu Akbar. Ya Allah, terima kasih sekali Engkau membuka pintu hati saya untuk melaksanakan sholat. Allah Maha Besar tuh. Tapi dalam konteks jiwa, ya Allah terima kasih Engkau membuka pintu hati saya untuk bisa melaksanakan sholat. Itu makna akbar dalam konteks jiwa. Karenanya pada kitab hikam itu harus ada penerangan guru yang menjabarkannya, bukan mengandalkan pikiran. Di hikam itu menjelaskan bahwa kemampuan seorang untuk melaksanakan sholat itu merupakan tanda bahwa Allah menginginkan kita berbuat baik apapun juga. Kalau kita mampu sholat, pasti antum baik. Dalam konteks ini, keyakinan kita haruslah bahwa Allah akan mengabulkan dan menerima ibadah sholat kita yang kita lakukan dan hilang nafi semua katrat. Makanya kata kitab hikam, ketika Allah menghendaki kamu kenal, buktikan kamu dikenalkan mampu mengatakan Allahu Akbar. Bukan karena kata secara syariat di pikiran. Mampu kamu berbicara Allahu Akbar. Ketika Allah membuka pintu hati kamu, meminta kepada Allah, berarti Allah membuka pintu ijabah dan membuka pintu qabul. Pemikiran ini merupakan pandangan dari para sufi yang meyakinkan bahwa Allah berhubungan dengan hambanya sesuai prasangka antum. Itu cara berpikir orang tasawuf. Karena berpikir, aku Allah sebagaimana prasangka hambaku. Aku Allah sebagaimana prasangka hambaku. Itu sebabnya untuk bisa memastikan sholat yang dilakukannya diterima oleh Allah, mendapatkan pahala dari Allah, kita perlu memenuhi syarat-syarat syah sholat, kesyariat, serta semua rukun-rukunnya. Selain itu ada juga syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sholat kita dapat diterima. Tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, jelas pahala kurang sempurna dari sholat kita yang kita kerjakan tidak akan kita peroleh. Dalam kitab yang lebih tinggi lagi, Sulamut Taufik, karangan Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami, menjelaskan begini, terdapat 4 syarat diurai. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar sholat kita langsung tidak ada rasa khawatir, merasa yakin diterima Allah. Pertama, lakukan sholat dengan tujuan semata-mata beribadah kepada Allah. Udah banyak tahu. Sholat kita bukan karena takut neraka, bukan karena ingin surga, bukan karena berhasil segala usaha, bukan. Itu namanya bukan wajib. Pertama, lakukan sholat dengan tujuan semata-mata ibadah, perintah Allah dan kewajiban. Ya.
Ini berarti kita harus melaksanakan sholat dengan niat yang ikhlas. Itu bahasa syariatnya, tanpa ada maksud lain. Sholat niatnya perintah, ibadah, ikhlas tanpa ada niat lain. Berbarengan niat itu dari kita takbir baca A sampai bar. Saya sholat ikhlas ya Allah. Itu udah beres tuh. Duduk. Ya. Karena bahasa yang disebut zuhur 4 rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala itu bahasa pikiran. Kedua, syarat ada 4 ya. Kalau ingin mendalami kitabnya tadi udah disebut. Sulamut taufik. Ya. Pertama niat ikhlas. Kedua, segala sesuatu yang kita konsumsi dalam sholat. Perhatikan perut antum. Pakaian yang kita kenakan, perhatikan pakaian antum. Dan tempat yang kita gunakan, perhatikan tempat antum sholat. Guna melaksanakan sholat, semuanya harus ada satu kata, halal. Duduk. Serius. Makanya para ulama dulu pas sholat, ya, pakaian ini khusus, memang dari jerih dia bekerja. Bahkan dia tidak mau memakai pakaian hadiah. Kebayang nggak? Seriusnya sholat. Adabnya tinggi banget. Jadi syarat kedua, menurut kitab Sulamut Taufik, pertama, nulang, niat ikhlas. Karena perintah kita hidup adalah sholat. Kedua, perhatikan perut kita, pakaian kita. Sudah itu, tempat yang kita gunakan. 3 itu halal, termasuk masjid. Jadi boleh memilih masjid. Beda dengan tarbiyah. Kalau kita seorang imam masuk satu masjid mana aja boleh. Tapi niatkan memberi tarbiyah dan membersihkan tempat itu. Itu waliullah. Aduh berat nih. Di kitab ketiga ini berat. Karena sudah melalui pelajaran sholat dari hikam. Hikam kan ruhani murni. Ya. Karena ada 3 kitab tadi yang dibahas. Syarat ketiga. Andung urai dulu ya yang kedua tadi. Konsumsi perut kita perhatikan, pakaian kita kenakan perhatikan, tempat yang kita gunakan juga perhatikan, halal. Jika salah satu dari ketiga hal ini tidak halal, maka sholat kita menurut kitab itu tidak diterima. Menurut kitab itu ya. Nah, ketiga, saat melaksanakan sholat kita harus khusyuk. Waduh, berat nih. Maka paling tinggi nih kita. Ini berarti hati kita harus hadir sepenuhnya sadar bahwa kita sedang bermunajat kepada Allah. Nah, ini ada yang mesti Andong luruskan di kitab ini sebenarnya. Karena khusyuk itu mainan-mainan malaikat. Ya, gini. Nantilah. Ya. Syarat keempat, kita tidak boleh merasa ujub dalam sholat. Ujub itu artinya bangga. Hati-hati seorang imam. Sering membatalkan dirinya, bukan membatalkan makmumnya. Kadang-kala derajatnya kalah oleh makmum loh. Karena dia memfasih-fasihkan diri, ada ujub yang tanpa disadari. Benar nggak? Pertanyaannya, memang kita menyukai hal yang menyenangkan dalam telinga. Betul? Betul kan? Iya kan? Makrot dalam kita membaca Quran keren banget. Maka dikerenin dengan makrotnya. Hati-hati ada ujub. Ya. Nah, kata kitab ini termasuk merusak sholat. Aduh, gimana nih ya?
Enggak, harus hilang itu nafi, ujub itu. Jika kita mampu melaksanakan sholat, seharusnya kita bisa bersyukur kepada Allah. Jadi itu aja kuncinya. Rasa ujub, keinginan untuk mendapatkan bahwa ujian, kesempurnaan, ini bisa mengakibatkan sholat kita tidak diterima loh. Kata Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami, pengarang buku ini, ya, menegaskan di Silamut Taufik tadi diisyaratkan syarat dan rukun, ya, yang telah disebutkan tadi pada sholat diterima oleh Allah karena bertujuan menyembah kepada Allah semata. Larinya ke akidah, bukan menyembah pada pikiran, bukan menyembah pada niat, bukan menyembah kepada tarbiyah, ya, bukan. Ke Allah semata, makanan, pakaian, ya, tempat sholat harus halal, hati hadir dalam sholat, tidak ada yang dipikirkan kecuali bacaan sholat, tidak boleh ujub dengan sholat, kan gitu. Berat gak? Memang sholat ini yang kita tarbiyahkan yang tertinggi. Makomat terus tinggi. Di situ kita ada merasa bahwa sholat itu tidak bisa disepelekan. Harus dipelajari terus menerus. Bayangkan orang yang nggak sholat. Dalam kehidupan modern yang serba cepat membuat tidak sedikit manusia kian terlena mengejar keberhasilan duniawi. Materi, karir, status sosial seringkali dianggapnya sebagai jalan hidup bahagia. Itu kesalahannya. Berarti kita memikirkan dunia aja. Sayangnya tidak sedikit pula yang justru merasa gelisah dan tidak menemui kedamaian. Sesungguhnya di tengah-tengah pencapaian semuanya, kita sibuk dengan keberhasilan. Disinilah letak kekeliruan secara umum. Banyak yang mengira kebahagiaan dapat diraih melalui hal-hal materi. Jangan bohong. Kenyataannya, ketenangan yang sejati bisa dijumpai dengan aspek spiritual tuh kenyataannya. Salat ibadah rukun Islam kedua ini, ya, salat kan ibadah rukun kedua. Bukan sekedar ibadah rutinitas loh, melainkan dibilang basic struktur. Menentukan baik buruknya nasib antum dunia wal akhirat. Basic strukturnya itu. Bener nggak? Iya kan? Mungkin saja kehidupan modern yang ukurannya serba materi, kekuatan sholat diremehkan. Bisa saja. Bisa nggak? Banyak. Padahal ia bisa menjadi penentu kualitas hidup kita. Itu yakini. Jadi problemnya, meskipun sholat sebagai basic struktur kehidupan manusia, sholat masih dimaknai kewajiban ansyih. Biasa aja. Kacau ini. Tak lebih sebatas rutinitas yang diselesaikan secepat kilat, tanpa dibarengi pemahaman yang mendalam. Dikerjakan tanpa kesungguhan. Jadi kesempatan untuk menjalin komunikasi dengan Allah menjadi sirna tuh. Akibatnya sholat terkesan tidak memberikan efek. Dan belum bisa menjadi fondasi hidup dalam memberikan kedamaian, perbaikan nasib. Hal ini menjadi problem. Itu problem. Jadi sholat tak lagi diyakini sebagai basic struktur dari kehidupan manusia. Jangan bohong. Rahasianya satu. Tolong pegang. Nasibmu dalam kehidupan akhirul zaman sekarang ada pada sholatmu. Nasibmu ada pada sholatmu. Jika sholatmu tak dijaga dengan serius, maka duniamu siap gelisah.
Itu poin. Akhiratmu siap susah. Nasib antum berdasarkan sholatmu. Siap susah akhirat, siap gelisah dunia. Terserah. Jika sholatmu dijaga, duniamu tenang, akhiratmu juga aman. Insya Allah. Karenanya sholat posisikan sebagai pondasi tiang agama, itu ketentuan syariat. Ini kan sudah difirmankan, terekam dalam Quran surat Al-Ankabut. Udah banyak yang tahu. Iqra ayat 45 Al-Ankabut. Utlu ma'uhiyah. Kerasin aja dikit. Utlu ma auhiya ilaika minal kitabi wa aqamis sholah. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasnahun. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Renungkan ayat tadi itu. Jadi sholat itu nggak bisa diremehkan, harus membaca dulu wahyu Al-Quran. Betul kan? Itu maka dijelaskan. Ya. Baru antum bisa menegakkan sholat. Sekarang gimana sholat itu kan seperti diremehkan aja. Iya kan? Kalau ingin sholat itu menjadi basic kultur, menghilangkan keji dan munkar, ya harus serius sholatnya. Iya, nggak akan bisa merubah karakter kita sholat itu. Ingat ya, kalau kita sudah menghilangkan munkar, maka yang masuk baik, rezeki kita baik, betul kan? Maka di sini antum bisa ingat Allah terus, dekat. Orang yang dekat bisa ingat Allah terus. Kan gitu pelajarannya. Jadi nggak bisa disepelekan, bukan hanya menggugurkan kewajiban kita aja. Jadi sesungguhnya sholat kan mencegah perbuatan keji dan munkar. Poinnya itu. Kalau kita hanya menerima yang disebut, kita nggak boleh berbuat munkar gitu. Tapi nggak baca wahyu, yang nggak akan bisa terrealisasi. Kalau kita tidak menegakkan sholat, membaca aturannya dan thalibul ilmi. Jadi menunjukkan bahwa sholat tidak hanya ibadah wajib aja, melainkan lebih dari itu bisa merubah. Memang wajib, melainkan juga dapat membentuk karakter dan arah hidup kita. Arahnya pasti benar. Ya. Sholat yang dilakukan dengan benar dapat membimbing manusia agar hidupnya semakin memiliki makna serta mendapat ridha Allah dunia dan akhirat. Jadi kan benar, nasibmu sekarang ini sebenarnya bukan karena kamu intelektualnya rendah, bukan karena kita
nggak ada pendukung dana. Bukan karena kita manusia miskin atau kaya, bukan karena kita banyak warisan, bukan. Nasibmu ada pada sholatmu. Nasibmu ada pada sholatmu. Bisa kita maknai terletak pada kualitas sholat. Kalau kualitas sholat kamu bagus, nasibmu bagus. Udah tahu dong baca. Bohong. Bohong. Banyak di nomor 2-in tuh sholat. Hari ini aja deh nggak asal loh. Kebaca. Kepele bener tuh. Kalau perkara sholat kamu nggak bisa main-main. Karena nasib kita ada di sholat. Jadi kalau kualitas sholat kita bagus, sholat aja nggak perlu datang kemari. Karena di sholat yang kualitas bagus, batin kita tenang, mengarahkan tindakan manusia kepada yang baik, mencegah manusia dari berbuat buruk, seperti yang ditekankan dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa sholat adalah pilar dasar yang paling fundamental menentukan nasib manusia di dunia dan akhirat. Yakin? Yakin? Itu poinnya. Jadi tolong hendaknya Ikhwan YMAA khususnya dimanapun yang berada, yang mengikuti kajian ini, ya, anu hanya memberi ingat, harilah asar, hari sudah asar, bentar lagi nggak kelihatan sinar, dunia tuh udah asar, sebentar lagi gelap. Kalau nggak ada sinar, nggak kelihatan. Harus pindah tempat. Hendaknya sholat kita seriusi supaya jadi basic struktur dalam menentukan nasib kita yang sudah asar ini. Belum terlambat. Karenanya waktu kita mengamaliyahkan, mempraktekkan, melakukan ibadah sholat, lakukan titik bahasa puncaknya khusyuk. Walaupun khusyuk itu bukan ada di tubuh manusia. Tubuh manusia itu ada malaikatnya. Tubuh manusia itu ada setannya. Tubuh manusia itu ada binatangnya. Begitu nilai sempurna. Kasar bahasanya enggak, memang fakta. Jadi sholat itu enggak sekedar menggugurkan kewajiban. Idealnya sholat diposisikan sebagai momen refleksi diri yang mendalam, kesempatan untuk mengadu kepada Allah. Momennya itu memohon petunjuk, memohon kekuatan dalam menjalani hidup. Pesan ini mendalam sekali tentang pentingnya ibadah, khususnya sholat yang wajib, dan disambung sudah itu baru masuk kedua. Baru dibolehkan untuk masuk kedua. Zakat. Oh, sholat kita belum beres, udahlah nggak perlu zakat karena prioritasnya sholat. Gitu ya. Iya. Nilai yang berbeda. Baru masuk perintah kedua. Zakat. Jadi kalau sholat antum bagus, antum bisa zakat gede loh, bisa infak. Berarti rezeki ada kan? Nasibnya begitu. Dilanasi dengan keikhlasan, insya Allah antum bisa berzakat. Basic strukturnya apa? Sholat kan? Nasib antum ada di sholat kan? Seringkali masalah dalam beribadah muncul ketika niat kita tidak benar. Betul. Atau ketika kita terlalu fokus pada apa yang kita dapat banyak daripada apa yang kita berikan. Ke zakat.
fokus niat kita itu sering salah. Fokusnya itu kalau manusia itu harus bisa memberikan, bukan apa yang ingin didapatkan. Makomat rendah itu. Yang duduk sudah berusaha gitu. Gimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain, memberi, mengasih materi, menasehati, bukan apa yang didapat. Kalau yang didapatnya dari makhluk, kayak permen bro, udah manis, kegigit, buang, lupa tuh. Coba naikkan makomat. Kalau antum meniatkan untuk bisa memberi siapa saja, berikan kepada orang yang kaya, berikan. Maka antum diberi sama Allah langsung loh. Jadi seringkali masalah dalam beribadah muncul ketika niat kita nggak benar. Niat nggak benar itu kalau dikaitkan dengan zakat, fokus kita selalu apa yang kita ingin dapatkan, jangan bohong. Padahal nggak begitu. Kalau kita merasa khalifah, apa yang bisa kita berikan itu yang paling penting. Kalau apa yang kita dapatkan kerja di antum, cari join venture, cari duit, tungging balik lah antum. Benar gak tuh? Jadi hidup sekarang kalau nggak ada spiritual, sholat yang nggak benar, nasib antum ya kacau. Apa sih yang kita berikan? Sholat dan zakat bukan sekedar ritual jadinya. Bukan pula sekedar kewajiban formal, melainkan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Namun banyak orang yang terjebak dalam kehidupan sekarang, dalam rutinitas tanpa menghayati maknanya. Karena itu sholat sering dilakukan asal gugur kewajiban tanpa kekhusyuan. Enggak paham kaitannya dengan zakat. Kadang diberikan dengan perhitungan duniawi. Misalnya agar bisnis lancar atau dijauhkan dari musibah. Anak-anak tuh sholat bro. Padahal kan jelas Allah berfirman di Quran surat Al-Baqarah 110. Itu naik makomatnya. Iqra Iwan 110. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma taqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah indallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu. Tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di niat tuh Allah tahu loh. Dirikan sholat, tunaikan zakat, itu makomatnya udah naik tuh. Berarti di sini petunjuknya adalah sholat antum sudah benar. Maka ada perintah kedua zakat. Kalau udah benar pasti kamu bisa zakat, bisa infak, bisa sedekah. Itu kaitan runut di bawah. Maka antum pasti kaya. Maka di situ ada kebaikan yang kamu usahakan. Nah, itu firman loh. Tentunya kamu mendapat pahala. Siapa yang menentukan pahala rezeki? Allah kan? Iya. Dari sisi Allah tuh. Bukan dari efek balik kita karena baik orang itu jadi baik, bukan. Jelek pun beri kebaikan. Nah, itu dia makomat kewalian. Allah tahu tindakan itu tuh. Itu basic struktur di sholat pertama. Setelah sholat kita selalu diperbaiki terus menerus. Masalah utama ya, bahasa singkat, bahasa torekot lah. Ibadah dengan kepentingan sendiri.
Kebiasaan sebagian orang yang beribadah dengan motivasinya aku. Aku sudah sholat, mestinya rezekiku lancar. Udah sholat nih, berzikir nih, wah udah wirid, mestinya rezekiku lancar. Mestinya kan gitu. Mestinya kan begitu. Aku sudah zakat, mestinya Allah kasih aku lebih banyak nih. Pola berpikir itu pola pikir dagang tuh. Betul. Itu sebenarnya yang disebut bangga diri, ujub. Ujub ini. Itu yang sebenarnya ujub. Nggak diterima sholat antum. Koreksi sholat kita. Kaitannya dengan Al-Baqarah ini. Itu yang disebut sholat antum pamrih. Justru di situ merusak keikhlasan, nggak bisa khusyuk. Logika. Kalau sholatmu ikhlas karena Allah, zakatmu pasti ikhlas dan pasti ada, pasti mudah memberikannya, pasti kantum kaya, pasti bisa infak. Karena Allah, maka Allah akan lipat gandakan tanpa kamu minta. Jadi keikhlasan bisa mudah jika kita memahami ilmu hakikat. Apa sih hakikat ibadah? Bukan hanya ilmu syariat, tata cara ibadah. Ilmu syariat mengajarkan sholat harus begini, harus begitu, harus begitu. Zakat harus begini, harus segini, harus segitu. Ilmu hakikat mengajarkan sholat dan zakat bentuk syukur, bukan tuntunan. Syukur dan bukan tuntutan dan tuntunan. Ayo, ini kalau nggak ngerti bingung nih. Tapi nggak apa-apa disamain ya. Contoh sederhananya gini ya. Ini udah bahasanya udah bahasa lain ya. Tapi insya Allah benar ya. Gini, syariat, aku sedekah 1 juta. Semoga Allah balas 10 kali lipat. Bahkan dirangsang dari hadis. Betul? Betul. Itu syariat. Banyak yang duduk di situ. Hakikat. Alhamdulillah Allah kasih aku rezeki. Aku sisihkan sebagian untuk zakat. Aku sisihkan sebagian untuk zakat. Itu bahasa hakikat. Mengibaratkan keikhlasan seperti pertemuan air tawar dan air asin di laut. Iktibarnya. Ya, secara fisik mereka bertemu, tapi hakikatnya tetap berbeda. Paham? Begitu juga dengan ibadah. Secara lahir kita taat, tapi hakikatnya harus murni karena Allah. Hakikat tuh bukan karena ingin dipuji atau dapat imbalan. Jadi tolong kehidupan sekarang jangan terjebak penampilan luar. Banyak sekali orang terjebak pada penampilan luar. Aku rajin sholat kok hidup masih susah. Aku sudah zakat kok dapat musibah. Padahal Allah menguji siapa yang benar-benar ikhlas. Rezeki bukan hanya uang bro. Sehat, keluarga, harmonis, ketenangan hati, itu rezeki sebenarnya. Istri nggak ngambek, istri nggak ngabur, itu rezeki sebenarnya. Koreksi sholat antum. Kemana ngaji nih? Bodoh ting. Halo. Kunci ikhlas ya fana. Menghilangkan ego. Nggak percaya baca aja kitab hikam. Ainal insana sodiqo fanin nafasun dayatin lam ya'ud hunaka anna fi amalihi bal hunaka Allah faqat
Orang yang ikhlas adalah yang fana, hilang keakuannya. Tidak ada lagi aku dalam amalnya, yang ada hanya Allah. Contoh, jangan bilang aku sudah sholat tahajud 10 tahun. Hujub tuh. Tapi yang diucapkan, alhamdulillah Allah masih memberi aku kesempatan tahajud. Itu hakikat. Bahasa mulut itu harus disetel juga. Kalau sholatnya baik pasti setel. Mulai dari niat yang benar. Luruskan niat yang benar. Bukan perkara mudah. Sholat dan zakat itu mudah jika niatnya ikhlas. Mulailah dengan ilmu hakikat. Semua karena Allah. Semua milik Allah. Maka hidup akan tenang. Rezeki pun mengalir tanpa disangka. Sepakat? Kita tutup yang pertama. Bila